Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah etika dan juga tanggung jawab profesi, kita akan membahas tentang materi kode etik profesi. Arti dari kode etik profesi itu sendiri menurut Bertens adalah menyatakan bahwa kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahnya atau memberinya petunjuk kepada anggotanya. Kode etik merupakan suatu hasil karya yang dihasilkan oleh seorang manusia di mana hal ini digunakan untuk menjamin sebuah mutu moral dalam sebuah bidang profesi, dan jika apabila seseorang anggotanya melakukan sebuah penyimpangan kode etik, maka akan menjadi pencemaran nama baik dari si kelompok profesinya tersebut. Nah, kode etik profesi ini dapat diubah seiring dengan perkembangan zaman demi untuk mewujudkan sebuah pelayanan publik yang tujuannya untuk mewujudkan moral yang hakiki. Kode etik profesi ini hanya dapat berlaku efektif untuk nilai-nilai yang hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, kode etik profesi ini menjadi upaya untuk mencegah perbuatan yang tidak etis, di mana setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis dan juga tersusun rapi, lengkap dan dengan bahasa yang baik, sehingga mudah untuk diperhatikan oleh si pembaca. Kelemahan dalam sebuah kode etik. Idealisme yang terkandung di dalam sebuah kode etik profesi kadang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dalam ekspektasi tidak sesuai dengan realitasnya, sehingga terjadi kode etik yang hanya sebatas hiasan atau pajangan bingkai sebagai hiasan dinding. Nah, kode etik profesi merupakan himpunan moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras, karena keberlakuannya semata hanya berdasarkan kesadaran, sehingga lemahnya iman para profesional yang lemah membuat terjadinya sebuah penyimpangan dalam keberlakuan kode etik. Fungsi kode etik menurut Sumaryono yang pertama adalah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman konflik. Kode etik telah menjadi ditentukan standarisasi kewajiban profesional suatu kelompok. Dengan demikian, pemerintah dan juga masyarakat tidak lagi campur tangan. Jadi tidak perlu lagi adanya suatu undang-undang oleh pemerintah karena kelompok profesi yang telah menentukan secara tertulis norma dan juga patokan berupa kode etik. Kurang berfungsi. Sebagai contoh, hubungan antara hakim dan juga terdakwa, di mana hakim dalam memutus sebuah perkara dengan hukuman kode etik profesi dan juga hukum positif. Sebelumnya telah dibahas tentang rumusan dari etika, yang menjadi salah satunya adalah sebagai kumpulan asas nilai moral secara tertulis maupun tidak tertulis. Karena hal ini berkenaan dengan suatu profesi, maka kode etik profesi ini disebut sebagai kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi di bidang sepertinya ada suatu kode etik, contohnya kode etik advokat, kode etik notaris, dan juga kode etik jaksa. Nah, seperti yang telah diuraikan dalam pertemuan sebelumnya, di mana kode etik profesi tersebut merupakan bagian dari hukum positif yang secara tertulis, tetapi tidak memiliki sebuah sanksi yang keras. Nah, jadi hanya berdasarkan pada kesadaran moral, di mana dalam keberlakuannya undang-undang yang sifatnya adalah memaksa dan dibekali oleh sanksi yang keras. Nah, jika seseorang tersebut tidak patuh kepada undang-undang, maka dikenai sebuah sanksi yang tegas. Maka karena kode etik tidak memiliki sanksi yang keras, maka pelanggaran dari kode etik profesi ini tidak merasakan sebuah akibat dari perbuatannya. Nah, alasan dari mengapa kode etik ini diabaikan. Yang pertama adalah pengaruh dari sifat kekeluargaan. Salah satu ciri kekeluargaan merupakan suatu pemberian perlakuan secara diskriminatif terhadap sesama anggota atau yang ini dipandang menjadi tidak adil. Yang kedua adalah karena jabatan. Nah, salah satu ciri penggunaan jabatan di sini adalah bahwa bawahan harus menghormati atasan, dan dalam undang-undang kepegawaian di mana fungsi eksekutif itu terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi, yaitu dia sebagai seorang pegawai negeri sipil dan juga sebagai seorang hakim.
Lalu pengaruh konsumerisme, di mana latar belakang oleh kegiatan konsumtif yang berpengaruh terhadap peningkatan suatu kebutuhan yang tidak sebanding dengan yang dirasa dengan penghasilan. Nah, terus kemudian adalah karena lemahnya sebuah iman. Nah, salah satu syarat bagi seseorang menjadi profesional adalah takwa terhadap Tuhannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana takwa ini menjadi dasar daripada moral manusia. Upaya untuk mematuhi sebuah kode etik. Setelah dipahami bahwa kode etik seringkali diabaikan, maka upaya yang dapat ditempuh untuk mematuhi kode etik sendiri adalah dengan cara memaksa dan dengan disertai dengan sanksi yang tegas. Alternatifnya dapat ditempuh dengan cara memaksakan sebuah klausula penundukan pada hukum positif atau undang-undang atau legislasi kode etik melalui pengadilan. Klausula penundukan pada undang-undang tersebut dengan demikian menjadi pertimbangan bagi para profesional tadi untuk tidak melanggar karena bersangkutan dalam sanksi yang tegas. Nah, legislasi kode etik profesi, dibuat suatu perjanjian bersama bagi anggota profesinya untuk mematuhi kode etik tersebut. Nah, untuk memperoleh legislasi tersebut, maka ketua profesi melakukan permohonan kepada pengadilan negeri jika kekuatan kode etik yang berlaku nantinya diharapkan menjadi kode etik semua anggotanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.